di sebuah kota London di tahun 1888. Kota yang penuh kabut, jalanan sempit berlapis batu, hingga lampu gas yang redup di malam hari. Di balik gemerlap kota London, ada sebuah rahasia kelam yang hingga kini masih menyelimuti sejarah dunia. Seorang pria misterius tanpa nama, tanpa identitas, namun meninggalkan jejak tak terungkap dan yang tak terlupakan. Ya, kalian tahu, dialah Jack the Ripper. Jadi guys, kali ini mari kita bahas sosok Jack the Ripper beserta teori-teori konspirasi yang beredar. Kasus ini bermula di distrik East End, kawasan Whitechapel, London, sebuah daerah miskin penuh dengan imigran, pekerja kasar, hingga wanita tunasusila yang bekerja demi bertahan hidup. Polisi pun kewalahan menghadapi kriminalitas, kemiskinan, dan juga penyakit yang merajalela. Namun guys, ada sebuah teror yang mengubah Whitechapel menjadi panggung horor, dan polisi metropolitan menjadi saksi dari kejahatan paling brutal yang pernah mereka hadapi. Teror ini dimulai pada bulan Agustus 1888, tepatnya pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 1888, sekitar pukul 3.40 pagi di Buxrow. Dan ya, bener aja guys, pagi itu ditemukan jasad seorang wanita bernama Mary Ann Nicol, atau biasa dijuluki dengan nama Polly. Dia kehilangan nyawa dengan sangat tragis. Lehernya nyaris terpenggal, kelaminnya ditusuk 2 kali, dan bagian bawah perutnya robek oleh luka yang dalam dan bergerigi. Hingga guys, menyebabkan isi perutnya menonjol keluar. Beberapa sayatan lainnya juga disebabkan oleh pisau yang sama. Masing-masing luka ini dilakukan dengan cara menusuk ke arah bawah. Dan anehnya lagi guys, tak ada saksi mata dan tak ada jejak dari sang pelaku. Polisi juga sampai terkejut karena luka yang berada di jasad korban bukan sekedar penghilangan nyawa biasa, melainkan guys, mutilasi yang sangat presisi. Seolah mutilasi ini dilakukan oleh seseorang yang paham akan anatomi tubuh manusia. Publik pun mulai gelisah guys. Para jurnalis juga berebut informasi. Tapi ini baru permulaan. Dan hanya berselang sekitar seminggu, pada tanggal 8 September 1888, sekitar pukul 6 pagi, teror pun kembali datang. Korban kedua bernama
Annie Catman ditemukan di dekat tangga menuju pintu masuk halaman belakang, tepatnya di 29 Hanbury Street di Spitalfields, dengan luka yang bahkan lebih mengerikan dari Polly. Saat ditemukan guys, tenggorokannya terpotong oleh 2 sayatan yang dalam. Perutnya juga dibelah dan parahnya lagi guys, sebagian daging dari perutnya diletakkan di bahu kiri korban. Dan gak cuma itu guys, sebagian kulit, sebagian daging dan usus halusnya dikeluarkan dan diletakkan di atas bahu kanan korban. Kagak usah dibayangin deh guys ya, di kiri ini nih ada, di kanan ada gitu. Hasil otopsi dari Catman juga mengungkapkan bahwa rahimnya, sebagian kandung kemih, dan kemaluannya telah diangkat. Para detektif pun menyadari guys, mereka tidak berhadapan dengan pelaku penghilangan nyawa biasa. Namun, mereka berhadapan dengan seorang ahli, seorang yang tahu betul tentang anatomi tubuh manusia. Ya, kecurigaan pun mulai mengarah kepada dokter atau tukang jagal. Namun guys, tak ada yang bisa dipastikan pada saat itu. Dan jika kalian pikir 2 kejahatan sudah cukup untuk membuat London ketakutan, kalian salah. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai double event adalah puncaknya guys. Tepatnya pada tanggal 30 September 1888. Pada malam itu, pelaku seolah mengejek polisi karena hanya dalam waktu 1 jam dia menghabisi nyawa 2 orang. Korban pertama pada malam itu bernama Elizabeth Stride, ditemukan di Dudfield Yard. Saat ditemukan guys, lehernya tergorok, tapi luka yang lainnya belum sempat selesai. Ya, seolah-olah si pelaku tak sempat menyelesaikan aksinya. Dan bener aja guys, gak jauh dari sana, ya sekitar 10 menit kalau kalian berjalan kaki ya, ditemukan lagi nih korban berikutnya yang bernama Catherine Edwards. Nah, jasad Catherine ini guys menjadi bukti paling mengerikan dari kekejaman sang pelaku. Jasadnya ditemukan di Mitre Square dengan luka yang luar biasa parah. Wajahnya dirusak, hidung dan telinganya terpotong, dan ginjalnya telah diangkat, seolah si pelaku sedang mengirimkan pesan. Dan ada juga nih guys, di dinding dekat jenazah Catherine, polisi menemukan tulisan berbentuk grafiti yang ditulis dengan kapur putih dan sangat mencurigakan. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak akan disalahkan tanpa alasan. Namun guys, yang anehnya, polisi malah buru-buru menghapus tulisan itu. Ya, alasannya karena takut memicu kerusuhan anti-Yahudi. Pihak polisi juga menemukan apron atau celemek korban yang berlumuran cairan merah. Dan ternyata guys, hal itu menjadi keputusan yang hingga kini masih diperdebatkan. Apakah itu sebuah petunjuk atau hanya pengalihan perhatian?
Gak cuma itu aja guys, di tengah kepanikan muncullah sebuah fenomena aneh. Surat-surat misterius mulai berdatangan dan surat yang paling terkenal adalah Dear Boss Letter, di mana si pengirim pertama kali menggunakan nama Jack the Ripper. Ya namun lagi-lagi guys, orang-orang banyak yang meyakini surat-surat ini hanyalah lelucon dari para jurnalis yang haus akan sensasi. Kecuali guys, surat yang satu ini, yaitu From Hell Letter, dari neraka. Tuan Lux, maaf, saya kirimkan setengahnya kepadamu. Ginjal yang saya ambil dari seorang wanita. Saya sudah menyajikannya untuk Anda di tempat lain. Saya menggorengnya dan memakannya. Rasanya sangat enak. Saya mungkin akan mengirimkan pisau sialan kepadamu yang telah merenggut nyawanya. Jika Anda mau menunggu lebih lama, ditandatangani, tangkap saya saat Anda bisa, Tuan Lux. Nah, jadi guys, George Lux selaku ketua komite pengawasan Whitechapel menerima sebuah surat dengan kotak yang berisi setengah ginjal manusia yang diyakini guys adalah ginjal dari korban bernama Catherine Edwards. Surat itu dicap pos pada tanggal 15 Oktober 1888 dan diterima oleh Lux pada hari berikutnya. Pada tanggal 9 November 1888 ditemukan jasad wanita yang bernama Mary Jane Kelly. Kejahatan ini guys sangat berbeda. Terjadi di dalam ruangan tertutup, di mana sang pelaku punya waktu untuk melakukan hal yang paling mengerikan. Mary Jane Kelly menjadi korban paling parah. Jasadnya sampai tidak bisa dikenali. Luka-lukanya menunjukkan kebencian yang luar biasa, seolah sang pelaku ingin mengirimkan pesan terakhir yang paling brutal. Setelah Mary Jane Kelly, teror itu pun berhenti dan pelaku yang mengaku sebagai Jack the Ripper menghilang seolah ditelan bumi. Nah, karena pelaku hanya meninggalkan tanda nama Jack the Ripper, mulailah guys bermunculan beberapa konspirasi dan nama-nama yang diduga pelaku. Ditemukan jasad yang bernama Montague John Druitt. Dia ini guys pengacara lulusan Oxford. Ya, saat ditemukan jasadnya sudah dalam kondisi membusuk karena diduga dia meninggal sekitar awal Desember 1888. Dia ditemukan mengapung di Sungai Thames dengan kantong-kantong pakaian yang berisi sejumlah batu. Di saku bajunya guys ditemukan juga nih sejumlah uang sebesar 16 euro dan juga sebuah tiket kereta. Pemeriksaan menunjukkan bahwa penyebab kematiannya adalah tenggelam bunuh diri dan ada juga nih indikasi dia mengalami masalah mental sebelum kematiannya. Jadi guys, Montague ini mengalami tekanan mental karena pemecatannya sebagai guru di suatu sekolah asrama. Juga karena
kematian ayahnya dan penyakit mental ibunya yang menyebabkan sang ibu harus masuk panti perawatan. Bahkan guys, ibunya percaya bahwa dia adalah Jack the Ripper. Ya walaupun gak ada bukti yang cukup kuat ya guys yang mengaitkannya dengan Jack the Ripper. Namun guys, rangkaian kejahatan Jack the Ripper terhenti setelah kematiannya. Nah loh, menurut kalian gimana guys? Pas banget kan ya? Aaron Kosminski adalah salah satu nama yang paling kuat dan sering disebut. Dia adalah seorang imigran Polandia yang bekerja sebagai tukang cukur di London. Polisi sebenarnya guys udah menganggapnya sebagai tersangka. Namun ya lagi-lagi guys, karena kurangnya bukti yang cukup kuat membuat polisi tidak dapat menahan Kosminski. Nah ternyata guys, dia memiliki kecenderungan tidak menyukai wanita, terutama para pekerja seks. Ya akhirnya guys, Kosminski ini malah dimasukkan ke rumah sakit jiwa ya karena masalah kejiwaan yang parah tadi guys. Nah beberapa tahun terakhir nih guys, sebuah studi yang menganalisis DNA dari celemek milik salah satu korban yang bernama Catherine Edwards mengklaim menemukan kecocokan DNA dengan keturunan Kosminski. Ya namun tentunya guys, hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli. Walter Sickle adalah seorang pelukis yang sangat tertarik dengan kasus Jack the Ripper ini guys. Terutama sewaktu dia menyewa kamar yang dikatakan pernah dihuni oleh Jack the Ripper. Apa dia sebenarnya Jack the Ripper guys? Kok bisa tahu gitu kamar Jack the Ripper? Nah dari pengalaman menginap ini guys, memberinya ilham untuk membuat lukisan yang dia beri judul Jack the Ripper's Bedroom pada tahun 1907. Pertanyaannya guys, bagaimana dia bisa tahu sedangkan tidak ada yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya Jack the Ripper? Joseph Barnett adalah kekasih dari korban terakhir yang bernama Mary Jane Kelly. Mereka sempat tinggal bersama hingga sekitar 10 hari sebelum hilangnya nyawa Kelly. Nah, ada nih guys, teori utama yang menunjuk Barnett sebagai Ripper karena dia memiliki motif yang cukup kuat, yaitu kecemburuannya atau obsesinya. Barnett adalah seorang tukang angkut ikan yang kehilangan pekerjaannya dan tidak mampu lagi menghidupi Kelly. Nah, karena itu guys, Kelly kembali bekerja sebagai pekerja seks, pekerjaan yang sangat tidak disukai oleh Barnett. Teori ini berpendapat guys, bahwa Barnett sengaja melakukan penghilangan nyawa terhadap para pekerja seks lainnya ya sebagai peringatan untuk menakut-nakuti Kelly agar berhenti dari pekerjaannya itu guys. Namun karena Kelly tidak berhenti, kemarahan dan obsesi Barnett mencapai puncaknya yang akhirnya mendorongnya untuk menghilangkan nyawa Kelly secara brutal. Ya tentunya jauh lebih parah dari korban-korban sebelumnya. Nah, jika benar nih guys, Barnett adalah Jack the Ripper, maka hilangnya nyawa Kelly yang merupakan korban terakhir ya karena motifnya sudah terpenuhi. Nah, kalau menurut kalian guys, mungkinkah Barnett atau ada terduga lainnya?
Salah satu terduga pelaku Jack the Ripper yang paling kontroversial dan menarik adalah James Maverick. Dia adalah seorang pedagang kapas asal Liverpool yang meninggal pada tahun 1889 atau meninggal tepat 1 tahun setelah korban terakhir dari Jack the Ripper. Keterlibatannya sebagai terduga pelaku muncul dari penemuan sebuah buku harian. Nah, buku hariannya ini guys diakhiri dengan tanda tangannya sebagai Jack the Ripper. Ya nggak tahu sih ya, dia halu atau emang dia beneran Jack the Ripper. Ya walaupun masih banyak perdebatan seputar buku hariannya, sampai buku hariannya ini dianggap palsu. Namun guys, kisah Maverick ini tetap menjadi salah satu terduga pelaku yang paling menarik. Ya pastinya guys, karena misteri seputar buku hariannya. Nah, bagaimana kalau sebenarnya Jack the Ripper adalah seorang bangsawan? Prince Albert Victor adalah salah satu terduga pelaku Jack the Ripper yang paling sensasional dan kontroversial, terutama karena posisinya sebagai bangsawan dan cucu dari Ratu Victoria. Disebutkan nih guys, bahwa Pangeran Albert menderita sifilis. Penyakitnya ini guys, dia dapat dari pekerja saat bepergian ke luar negeri. Nah, penyakit ini juga guys menyerang otaknya hingga menyebabkan dia kehilangan akal dan malah mendorongnya untuk melakukan penghilangan nyawa secara brutal. Tentunya terhadap para pekerja seks sebagai bentuk balas dendam. Terlebih lagi nih guys, dia sering terlihat mengunjungi daerah-daerah di mana para korban ditemukan. Jadi apakah polisi sebenarnya udah tahu pelakunya, tapi malah nggak berani menangkapnya karena dia seorang bangsawan? Ada juga nih guys, teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Jack the Ripper adalah seorang perempuan karena terlihat dari tulisan-tulisan yang terkesan puitis sehingga dapat mengelabui pihak kepolisian. Nah, mungkinkah Jack the Ripper sebenarnya hanya sebuah inisial yang digunakan oleh para pelaku yang berbeda, ya agar terkesan bahwa Jack the Ripper sebagai figur pelaku penghilangan nyawa yang jenius? Ya bener aja kan guys, sampai nggak bisa diidentifikasi siapa sebenarnya Jack the Ripper. Nah, mengingat nih guys, di tahun kejadian Jack the Ripper muncul situasi yang sama seperti saat banyaknya para imigran yang datang ke London, dan mengingat semua korban adalah pekerja seks, ya yang dianggap sampah masyarakat juga guys. Mungkinkah ini sengaja dilakukan? Ya dengan maksud untuk menakuti para imigran yang datang ke London, biar para imigran itu mikir-mikir lagi nih. Ngeri juga ya London, ada Jack the Ripper yang bisa menghabisi nyawa siapa aja secara brutal. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Dari beberapa konspirasi yang beredar, menurut kalian nih guys, siapa sih sebenarnya sosok Jack the Ripper ini? Kalian lebih setuju
teori yang mana nih? Atau kalian punya terduga pelaku yang lainnya? Coba tulis di kolom komentar biar aku tahu nih pendapat kalian. So, thanks guys buat kalian yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir video. Jangan lupa di like, di comment, and di subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan walaupun kadang melelahkan dan juga terasa membagongkan. Hadapi semuanya dengan senyuman. Nama aku Tika. See you at next video. Bye.